Belakangan ini banyak sekali berseliweran di sosial media video tentang pesulap merah yang viral. Pesulap merah dengan nama asli Marcel Radival ini membongkar trik para dukun. Dukun yang berkedok agama membawa dan melantunkan ayat-ayat suci dari Al-Quran untuk mengelabui para korban yang biasa disebut dengan pasien. Para dukun ini ternyata banyak sekali terjadi di Indonesia. Bahkan di setiap daerah di Indonesia, pasti ada dukun-dukun seperti ini. Ya, dukun palsu. Tapi ternyata tidak dipungkiri banyak juga dukun-dukun yang benar-benar mempelajari ilmu hitam dan bersekutu dengan para jin. Berikut ini negara yang masyarakatnya masih percaya dengan dukun ataupun dengan ilmu hitam. Uganda. Di negeri ini bukan hanya perempuan yang dituduh sebagai penyihir. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah artikel di care2.com, seorang pria di Uganda diyakini mempraktikkan ilmu hitam. Hukumnya cukup sadis. Ia segera diikat dan dipenggal. Ada beberapa kasus kurang lebih sama seperti tadi. Namun karena penduduk percaya bahwa di antara mereka ada yang mempraktikkan ilmu hitam. Kolombia. Kolombia tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan narkotika terbesar di dunia, juga punya masalah yang berkaitan dengan kematian akibat sihir. Seperti dilansir dari Fox News pada tahun 2012, seorang wanita dibunuh dan tubuhnya dibakar karena diduga mempraktikkan ilmu sihir. Dia dilaporkan telah membuat beberapa pemuda yang sakit dan 3 perempuan bahkan menuduhnya muncul dalam mimpi mereka, yang bagi mereka adalah bagian bentuk sihir. Wanita itu pun minta perlindungan kepada pihak berwenang namun tidak digubris. Dia akhirnya kehilangan nyawa tak lama setelah digagal meminta perlindungan. Ghana. Menurut sebuah artikel The Guardian pada tahun 2010, ada peningkatan baru dalam hukum kena sihir di negara Ghana, di mana sihir merupakan bagian dari mitologi negara itu. Seorang wanita 72 tahun dibakar hidup-hidup oleh 6 orang yang menuduhnya sebagai penyihir. Mereka menyebut wanita itu mengaku turun dari langit dan jatuh di bawah pohon. Menurut pelaku, wanita mengatakan dia kehabisan gas terbang. Para ahli medis menyatakan bahwa wanita tua itu mungkin hanya menderita demensia dan perilakunya yang aneh itu disalah-artikan seperti kelakuan penyihir. Republik Demokratik Kongo. Mungkin aspek yang paling memilukan hilangnya nyawa akibat sihir adalah kenyataan bahwa banyak dari korbannya adalah anak-anak. Dalam laporan International Business Times pada tahun 2013, sekitar 50.000 anak dituduh terlibat sihir di Kongo. Banyak dari mereka mengalami pelecehan di tangan penculik mereka. Dan apa yang membuat orang-orang ini mengindikasikan bahwa anak-anak diduga kerasukan setan? Karena anak-anak itu cacat, mengumpul di malam hari, dan mengalami mimpi buruk. Dan yang terakhir, Indonesia. Menurut laporan The Washington Post pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menceritakan pengalaman pertamanya dengan ilmu hitam di kediamannya sendiri. Waktu itu, SBY mengklaim ada asap tebal berwarna hitam yang berusaha menembus kamarnya melalui langit-langit. Karena insiden tersebut dan agamanya, pemerintah SBY mengusulkan untuk melakukan amandemen KUHP dengan menambahkan klausul bahwa praktik ilmu hitam akan menjadi tindak pidana. Bagaimana menurut kalian?